Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semuanya. Tabi pun. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di ruangan yang nyaman ini dalam kegiatan diseminasi saya, yaitu aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif dalam keadaan sehat dan tanpa suatu kurang apapun. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir dalam kegiatan diseminasi ini. Mudah-mudahan kegiatan kita kali ini dapat memberikan manfaat dan tentunya untuk siswa-siswi kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, supaya lebih bersemangat, saya mau ajak Bapak Ibu untuk ice breaking terlebih dahulu. Mungkin ada yang sudah pernah mencoba ice breakingnya. Jadi saya minta Bapak Ibu berpasangan, udah pas belum ini? Berpasangan ya dengan sebelahnya. Nah, kita akan tes konsentrasinya Bapak Ibu. Jadi nanti caranya seperti ini. Bapak Ibu bisa sweet gini ya. Nah, sweetnya itu bukan gunting batu kertas, tapi 1, 2, 3, 4 atau 5 bebas dengan temannya. Siapa yang paling cepat menyebutkan hasil perkalian dari yang cuma saya dengan Bu Mei ya. Ayo Bu. 4. Nah, berarti yang benar dan cepat menjawab berarti itu yang lebih konsentrasi. Nah, lebih fokus. Nanti yang menang kita adu lagi dengan yang menang di sebelahnya sampai kita temukan yang paling. Nah, ya ada berapa nih guru matematika? 1, 2. Kita coba ya. Dari mulai Pak Fajar dengan Pak Beni dulu. Ayo Pak, ada pada depan Pak. Oke, kita saksikan ya, mana kira-kira yang lebih fokus. Karena Bapak Ibu ini butuh trik juga ya. Nanti kita lihat siapa yang menang. 5, 4. Yang mana benar? Berarti ya kalah. Oke, Pak Fajar yang menang. Sekarang Bunda sama Umi. Ayo. Ayo Bun. Ayo, 1, 2. Bunda menang. Sekarang Bunda sama Pak Fajar. Ya, boleh lah, sana dulu boleh. Oke. Boleh, ayo nanti semifinal ya. Pak Romi sama Bu Neli. Hai Pak Romi. Enggak kayaknya sini ya. 3 kali juga gitu ya. Bu Neli menang. Bu Palupi sama Bu Nok. Ayo. Berarti sama-sama kita ulang. Upi yang bener ya? Oke, Pak Lupi. Lanjut, Bu Eka bersama Pokjanya. Ayo, fokus Ibu, fokus. Ulang. 1, 2, 3. Ya benar ya, Bu Mei tadi udah ya. Coba sekarang kita ambil dari Pak Fajar dengan Bu Nani. Nah, ayo. Ayo. 1, 2, 3. 1 kali 2, 3. Ulang. Dua-duanya aku salah. 1, 2, 3. Pak Fajar lebih cepat. Lanjut Bu Neli dengan Bu Palupi. Oke, Bu Palupi menang. Terus siapa lagi tadi? Bu Indra sama Bu Mei boleh. Bu Indra sama Bu Mei, tadi Bu Mei belum. 2, 3. Ayo. Benar. Nah, sekarang aku sama Bu Mei enggak? Oh, belum. Pak Fajar dengan Bu Palupi. Nah, ayo belajar jauh yuk. Ayo. 1, 2,
Belum juga keluar hanya Bandung. Oke, sekarang Pak Fajar dengan Bu Mei. Oke, ini yang ditunggu-tunggu. 1, 2, ayo Pak. 1, 2, 3. Oke, coba kita tanya sekarang, apa triknya? Kenapa bisa memenangkan games ini? Enggak, ini masuk di sini enggak ya? Enggak. Apa ini tips dan triknya kenapa bisa menang? Strateginya. Oke, konsentrasi. Ada lagi nggak Pak? Untuk kalian yang bisa Ya. Dan kalau 3 nggak mungkin ke 7. Nah, oh, Jadi kita fokus ke yang apa yang mau kita keluarkan, kan kita sudah hafal berarti ya. Tinggal lihat punya lawan gitu ya. Kalau Iya. 3 berarti tinggal perkalian 3 aja. tadi ya saya buat 6, ternyata dia cuma ngasih 1. Udah dijawab dulu ya, 6. Oke, ya terima kasih Bapak Ibu. Jadi itu tadi permainan aja ya untuk seru-seruan. Ternyata kita saja yang sudah jadi guru suka gitu bermain-main. Oh hadiahnya ada nanti, ada mie ayam nanti Pak. Kita kasih hadiah. Baik Bapak Ibu, saya tegaskan lagi di sini bahwa saya tidak lebih sama sekali daripada Bapak Ibu. Jadi saya di sini hanya diamanahi oleh BGP untuk menyampaikan diseminasi atau melakukan penyebarluasan informasi yang sudah saya dapatkan selama menjalani pendidikan calon guru penggerak. Untuk saat ini Bapak Ibu, dari 3 modul yang sudah berjalan, saya sudah menyelesaikan 1 modul dengan 4 subnya. Nah, jadi salah satu aksi nyatanya adalah kegiatan diseminasi ini. Jadi di sini saya bukan yang terhebat, saya di sini hanya memandu, kita saling sharing, kita saling ngobrol dan diskusi tentang apa yang sudah saya dapatkan. Baik, kita mulai Bapak Ibu, tadi ice breaking sudah. Oke. Jadi Bapak Ibu, konsep utama dari budaya positif untuk modul 1 ini itu ada 7 yang dipelajari. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, kita akan bahas satu persatu, nanti kita sharing ya. Kita mulai dari pembelajaran dengan paradigma baru. Oke, apa sih itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada yang mungkin Bapak Ibu di sini yang mengetahui apa sih itu pembelajaran diferensiasi yang berdiferensiasi katanya. Apa itu kira-kira pembelajaran yang berdiferensiasi? Pernah dengar nggak Bapak Ibu? Gimana Pak Romi? Kalau matematika diferensial turunan ya? Ya mungkin sebetulnya mirip kali ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang dimana kita melihat kebutuhan daripada siswa itu. Jadi dalam satu kelas itu kan tentunya ada lebih dari 1 orang, ada 40 orang, ada 35 orang. Jadi kita dituntut untuk melihat perbedaan itu. Jadi setiap anak memiliki keunikannya masing-masing. Bagaimana caranya kita dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila pada diri anak-anak? Nih kebetulan kita tadi habis sharing terkait P5 ya. Bagaimana caranya dengan banyaknya karakter dalam satu kelas itu kita bisa memunculkan dimensi-dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila di diri anak itu. Jadi tidak bisa kita mengajar itu misalnya menggunakan satu metode atau satu gaya belajar gitu ya. Sementara anak yang lain itu nggak paham
dengan cara ceramah atau misalnya nggak paham dengan cara hanya memutar video gitu. Jadi harapannya pembelajaran diferensiasi ini adalah kita sebagai guru menggali lagi kemampuan kita dalam mengajar, mengkolaborasikan semua teknik-teknik mengajar dalam kelas sehingga harapannya bisa lebih optimal proses pembelajarannya. Oke, Bapak Ibu, ada yang tahu atau hafal 6 dimensi profil pelajar Pancasila? Boleh angkat tangan? Bu Waka, apa aja Bu? Profil pelajar Pancasila dimensinya apa aja Bu? Oke. Ya. Oke, coba kita lihat di sini. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama ya, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Jadi ini adalah dimensi-dimensi yang harapannya dapat terwujud atau ditumbuhkan daripada anak-anak kita selama proses pembelajaran. Tentu tidak bisa instan ya Bapak Ibu ya, semua butuh proses. Bahkan penerapan P5 saja tidak langsung ke 6 dimensi ini bisa dimunculkan, tapi bertahap. Yang untuk P5 kali ini apa Bu yang mau dimunculkan? Berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Jadi untuk P5 yang akan kita jalankan ini saja kita baru mengambil 3 ya. Harapannya mudah-mudahan dalam prosesnya nanti ketiga dimensi yang kita ambil ini bisa terwujud atau bisa menghiburi anak-anak. Oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk ke disiplin positif. Jadi menurut Bapak Ibu disiplin itu apa sih? Disiplin mengikuti aturan. Ada yang lain, ikut aturan. Selama ini gitu ya, pokoknya ikut aturan kan. Nah, jadi dalam budaya kita makna kata istilah disiplin itu kan dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang untuk dapat kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan disiplin itu kadang-kadang dengan hal yang tidak nyaman. Karena apa? Karena kita harus ikut aturan, ikut peraturan. Apalagi anak-anak yang emosionalnya masih belum stabil seperti kita ya. Kadang kita aja kalau ikut aturan suka aja menyalahi aturan gitu. Anak-anak juga begitu. Jadi alam bawah sadarnya menganggap bahwa peraturan itu adalah sesuatu yang sangat tidak nyaman. Seperti itu, sesuatu yang sangat tidak nyaman. Jadi itu yang perlu kita garis bawahi. Terkadang siswa itu merasa tertekan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sehingga apa? Anak ikut aturan sekolah, misalnya harus mengerjakan PR, kemudian tidak bolos. Mereka melakukannya betul, mereka melakukannya, tapi apakah kita bisa memastikan bahwa motivasi dia melakukan itu memang datangnya dari dirinya sendiri? Atau sebetulnya itu hanya motivasi eksternal saja? Karena hanya takut dihukum, karena hanya takut dengan guru, karena hanya takut nggak enak sama temennya. Kira-kira yang siswa-siswi kita sekarang rasakan atau yang sudah dilakukan itu kira-kira motivasinya cenderung ke eksternal atau sebetulnya memang internal? Kesadaran dari dirinya. Menurut Bapak Ibu gimana dengan anak-anak kita sekarang? Banyak yang eksternal ya. Jadi artinya motivasi intrinsiknya atau internal yang muncul kesadaran dari dalam dirinya belum ada. Ada tapi mungkin hanya beberapa orang saja. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah jadi proses menumbuhkan kesadaran itulah yang terus menerus harus kita lakukan. Gitu. Oke, di sini ada kalimat sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, ini kesulitannya adalah membuat anak-anak itu sebetulnya bukan
bukan ikut peraturan ya, tapi mereka paham nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu pernah dengar nilai-nilai kebajikan universal? Sebetulnya pernah dengar pasti kayak mandiri, disiplin, tanggung jawab gitu ya. Nah itu adalah salah satu nilai-nilai universal yang bisa kita berikan kepada siswa-siswi kita supaya motivasi intrinsiknya bisa muncul. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman ataupun hukuman. Jadi mungkin sekarang masih banyak kita yang melakukan peraturan itu masih menggunakan hadiah, memberikan hukuman, memberikan ancaman. Nah, sebetulnya itu adalah motivasi eksternal yang bisa membuat anak itu bukannya sadar, tapi mungkin malah muncul perasaan dendam seperti itu ya. Oke, lanjut, kita akan masuk ke kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, menurut seorang psikiater psikolog dari Amerika, William Gibson kalau tidak salah namanya, beliau mengklasifikasikan bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada yang mungkin sudah pernah baca atau sudah pernah dengar, apa sih kebutuhan dasar manusia? Ada 5. Nah, digolongkan menjadi 5. Apa saja? Apa Bu Palupi? Nah, ya itu salah satunya. Oke, mungkin ada banyak ini kali ya. Oke, benar. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 menurut psikolog Gibson. Nah, yang paling utama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup berarti kaitannya dengan kebutuhan primer, kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer ada pangan, jelas, sandang, papan. Kemudian pendidikan sekunder, kalau primer sudah terpenuhi, maka sekunder pendidikan, kita butuh yang layak, kesehatan, kita butuh mungkin hiburan sesekali. Nah, kalau sudah primer sekunder terpenuhi, mungkin tersier mungkin ya. Oke, jadi itu yang pertama. Jadi kebutuhan manusia itu adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah manusia itu butuh kasih sayang dan rasa sayang. Benar nggak Bapak Ibu? Jadi ada rasa ingin diterima. Kalau kita analogikan dengan anak-anak kita, anak-anak yang kekurangan atau anak-anak yang memiliki kebutuhan atau kebutuhan kasih sayang dan cintanya itu tidak terpenuhi, rata-rata gimana? Anak-anaknya biasanya perilakunya mencari perhatian, kadang lari-lari, ya kan? Kadang ada juga yang diam aja nggak keluar suara. Sebetulnya perilaku tersebut muncul karena anak itu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Sama ya kita lapar, uring-uringan rasanya. Ya karena kebutuhan dasar kita untuk bertahan hidup itu tidak terpenuhi. Anak juga begitu. Kalau dia lari-lari, kemudian mungkin dia berisik, mungkin itu salah satu bagian bahwa dia mencari perhatian. Karena dia butuh dikasihi. Mungkin dia tidak dapatkan di rumahnya, menjadi perhatian adalah sekolah. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Ternyata kebutuhan dasar manusia itu juga penguasaan, ingin berkuasa. Mungkin ada anak Bapak Ibu yang di kelas egois, suka menang sendiri, kadang membuli temannya berlebihan. Nah, itu kemungkinan mereka haus atau kebutuhan penguasaannya tidak terpenuhi. Jadi dialihkan dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Nah, kemudian selanjutnya kebebasan. Biasanya kalau kebebasannya tidak terpenuhi kebutuhannya, gimana Bapak Ibu anak-anaknya biasanya di kelas? Berontak, dia nggak mau dikekang, nggak mau ikut aturan, suruh ini, pasti lawannya yang dikerjain. Lawan dari peraturan itu pasti yang dilakukan. Karena apa? Karena kebebasan dia terasa tidak diperoleh gitu loh. Akhirnya anak-anak itu melakukan perilaku yang demikian. Kemudian terakhir, kesenangan.
Ada mungkin contoh anak-anak Bapak Ibu di kelas ketika kebutuhan kesenangannya tidak tercapai, maka apa yang mereka lakukan? Biasanya kesenangan, jarang murung ya. Ada yang senangnya berlebihan gitu. Atau bahkan hal negatifnya adalah dia bisa mengejek temannya hanya untuk memuaskan diri, rasa senang dirinya, benar nggak? Diejek temannya tanpa dia memikirkan apakah teman saya akan sangat terluka atau tersakiti hatinya. Enggak. Oh boleh Pak Edi sambil, ya boleh, ya boleh Pak, kan sambil ngobrol ya. Oke, contohnya begitu Bapak Ibu, ngejek temannya, dia senang, kebutuhannya terpenuhi, tapi perilakunya tidak baik ya. Jadi ada yang tersakiti seperti itu. Oke Bapak Ibu, coba saya mau tanya Bapak Ibu, kalau kata Ki Hajar Dewantara, dia mengibaratkan pendidik itu seperti petani katanya. Ketika seorang petani itu menginginkan padi yang berkualitas baik atau mungkin bawang dengan kualitas yang baik, kira-kira apa yang harus diberikan? Asupan apa yang si petani itu harus berikan? Pupuk, air, penerangan mungkin yang cukup, pencahayaan gitu ya. Oke, sama, guru itu diibaratkan sebagai petani. Sama halnya dengan kita sebagai guru juga. Ketika kita menginginkan anak, kemarin kita sudah merumuskan visi bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Apa yang menjadi cita-cita kita kepada anak-anak kita yang kita harapkan. Nah tentunya upaya kita adalah berupaya semampu kita untuk memberikan atau kebutuhan-kebutuhan dasar anak-anak itu bisa terpenuhi yang tadi sudah kita bahas. Nah, oke, itu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang motivasi dari perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ternyata kita dalam bertindak atau anak-anak kita sendiri dalam berperilaku itu ada motivasinya. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Oke, Bapak Ibu di sini terbagi menjadi 3, bisa dilihat ya. Yang pertama adalah motivasi seseorang berperilaku itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan juga hukuman. Nah, misalnya murid melakukan disiplin itu sebetulnya karena dia takut untuk dihukum. Nah, ini masuk ke motivasi apa Bapak Ibu? Intrinsik atau ekstrinsik? Ya, jadi perilaku anak itu dia ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu contohnya adalah karena dia takut. Jadi masih dari luar motivasinya. Yang kedua, motivasi perilaku yang kedua adalah mendapatkan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Oke, Bapak Ibu di sini terbagi menjadi 3, bisa dilihat ya. Yang pertama adalah motivasi seseorang berperilaku itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan juga hukuman. Nah, misalnya murid melakukan disiplin itu sebetulnya karena dia takut untuk dihukum. Nah, ini masuk ke motivasi apa Bapak Ibu? Intrinsik atau ekstrinsik? Iya, jadi perilaku anak itu dia ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu contohnya adalah karena dia takut. Jadi masih dari luar motivasinya. Yang kedua, motivasi perilaku yang kedua adalah mendapatkan imbalan. Nah, ini yang masih sering kita lakukan, bahkan kita sendiri juga gitu ya Pak Rami ya. Kita masih suka memberikan penghargaan, boleh memberikan penghargaan atau imbalan, tapi mungkin caranya ini juga nomor 2 ini, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi murid itu melakukan disiplin diri karena dia ingin dapat imbalan. Nah, ini masih tergolong ke dalam motivasi ekstrinsik. Jadi belum ada kesadaran dari dalam dirinya, masih sebatas karena dia mau ini, ada yang dia inginkan, atau dia takut dihukum.
itu masih ekstrinsi. Nah, ini yang ketiga Bapak Ibu. Motivasi perilaku yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi murid itu melakukan disiplin karena memang betul-betul dia sadar dan dia tahu nilai-nilai kebajikan dirinya. Ini baru merupakan motivasi instri. Nah, memunculkan ini yang begitu sulit tantangannya ya, dengan begitu heterogennya siswa-siswi kita di sini. Oke. Di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Oke, kita tunggu dulu. Lanjut ya. Udah? Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke konsep disiplin. Ada nanti konsep disiplin dengan identitas gagal dan dengan identitas sukses. Nanti kita bandingkan ya. Nah, yang gagal Bapak Ibu, yang tadi sudah kita bagi, yang dari motivasi ekstrinsik, itu yang pertama adalah mungkin banyak Bapak Ibu yang masih suka memberikan hukuman pada anaknya, tapi hukumannya tidak tepat. Disuruh lari, suruh push up. Saya jujur dulu iya, saya suruh push up berapa menit dia telat, ya sebanyak itu dia push up. Wah, luar biasa, kejam sekali. Ternyata ya sehat. Jadi hukuman secara tidak langsung dapat memberikan dampak yang buruk pada anak ya. Jadi yang pertama, menyakitkan, tidak nyaman, murid merasa takut, kemudian ada rasa memaksa, kemudian sampai murid menyembunyikan kesalahan dan murid bisa menjadi rendah diri. Kalau anak-anak di tingkat menengah seperti anak-anak kita mungkin masih emosionalnya masih bisa ini ya. Tapi kalau ini kita lakukan untuk anak-anak tingkat dasar seperti TK atau SD gitu misalnya, itu bisa memberikan dampak buruk atau alam bawah sadarnya bisa merekam, sehingga dia bisa saja memiliki karakter rendah diri, kemudian tidak terbuka gitu. Itu sebetulnya bisa saja dari hukuman-hukuman yang diberikan, baik itu di rumah atau di sekolah ya. Jadi tidak hanya di sekolah saja, di rumah juga begitu. Kemudian penghargaan, misalnya penghargaan yang diberikan, apa biasanya Bapak Ibu kalau ngasih penghargaan? Uang. Pujian bagus, pujian sangat bagus. Itu malah direkomendasikan. Memberikan penghargaan sebetulnya cukup dengan bentuk pujian. Tidak perlu menggunakan benda, apalagi uang, sepertinya untuk anak-anak yang masih, kalau di Indonesia kan masih legal, masih di bawah umur ya, umur 17, 18, 21 ke atas, nah itu baru sudah legal. Nah, itu sangat-sangat tidak efektif penghargaan yang seperti itu. Bisa merusak hubungan, bahkan ada sifat iri antar satu teman dengan yang lainnya. Mungkin si yang merasa diberikan penghargaan senang-senang saja, tapi kan kita tidak tahu usaha yang dilakukan teman yang lain mungkin jauh lebih. Tapi hanya mungkin kan yang muncul, yang keluar tidak sesuai harapan gurunya, bisa saja. Kemudian penghargaan yang berlebihan dapat mematikan kreativitas, dapat menghukum dengan sistem ranking. Nah, Bapak Ibu, ini jadi sudah tidak diperbolehkan lagi sekarang menggunakan sistem ranking, karena sistem ranking masuk dalam kategori hukuman ya, mengkotak-kotakan akhirnya. Karena kan sebetulnya pada dasarnya anak-anak itu kemampuannya tidak hanya dalam segi akademis saja, banyak sekali, dan itu mereka tidak optimal dan tidak tergali hanya karena kesalahan kita yang mungkin tidak optimal memberikan kasih. Iya, akhirnya anak yang menjadi korban, akhirnya jadi ranking sekian. Kadang merasa down, ranking 17, padahal mungkin usaha. Iya betul. Jadi itu termasuk sistem menghukum ya untuk ranking. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Jadi secara tidak langsung mereka merasa tidak berharga. Ketika mereka tidak dapat penghargaan itu, mereka merasa tidak berharga. Padahal setiap orang dilahirkan dengan keunikannya masing-masing ya.
hanya mungkin belum terasah secara optimal saja, belum ketemu istilah jalannya. Dan kita sebagai guru diharapkan bisa memfasilitasi itu semua. Berproses lah, nggak bisa langsung instan 35 orang kita mau gali satu persatu bakat minatnya, itu pastinya sulit. Tapi kan kelihatan dari satu kelas tuh ada aja 1-2 anak yang memang dia akademisnya yang menonjol, ada aja 1-2 anak yang mungkin dia yang menonjol itu non akademisnya, atau dia kreativitasnya luar biasa tinggi, atau dia ketertarikan dengan teknologi begitu tinggi. Jadi banyak sekali. Kemudian bagaimana dengan konsep disiplin dengan identitas yang sukses? Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ada namanya, kita dihimbau untuk menerapkan sistem konsekuensi, atau boleh juga restitusi, lebih bagus lagi. Konsekuensi itu bagaimana? Konsekuensi itu artinya mereka punya dasar dulu, mereka tahu nilai-nilainya, terus mereka langgar, berarti mereka juga harus tahu konsekuensi. Nah, dengan menerapkan konsekuensi itu bisa memberikan penguatan jangka pendek. Penguatannya masih jangka pendek ya. Jadi dia perlu dimonitor secara berkelanjutan. Kemudian mereka hanya akan merespon kalau ada stimulus saja, kalau enggak ya enggak. Jadi belum betul-betul meresap ke dalam dirinya. Kemudian murid menghormati peraturan. Tapi kemudian dia kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi karena hanya fokus dengan konsekuensi, jadi dia lupa untuk merenungkan kesalahan saya itu sebenarnya di mana, di bagian mana saya harus memperbaiki. Itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah restitusi. Nah, ini yang diharapkan bisa dimunculkan, yaitu murid bisa bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol sendiri. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nanti kita akan belajar menerapkan segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol restitusi. Kira-kira Bapak Ibu ada di posisi yang mana? Nanti kita ini satu-satu ya, menanyakan satu-satu nih. Jadi ada namanya 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Oke, sebelum masuk ke situ kita lihat tayangan ini. Bapak Ibu mohon disimak ya. Dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Silakan lihat perbedaannya Bapak Ibu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula.
menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenggar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Yang Bandung cuma Naren. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu.
Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Oke, disambil ya Bapak Ibu. Udah tadi ini 9 menit 50. Oke Bapak Ibu, tadi kita sudah
menyimak bersama-sama bagaimana penerapan dari 5 posisi kontrol. Sekarang saya tanya Bapak Ibu deh, yang selama ini sudah Bapak Ibu lakukan sebagai seorang guru, itu di posisi kontrol yang mana? Pak Romi, yang selama ini udah diterapkan sebagai apa Pak Romi? Ini ada 5 tadi ya. Nah ini, Pak Romi yang mana? Posisi kontrol yang mana? Oh, Pak Romi sebagai pemantau ya. Jadi pemantau itu berarti dia formal sesuai aturan, gitu ya. Jadi dia tapi nggak memberi solusi, tapi dia sesuai dengan aturan, tahu aturan, tahu konsekuensi. Nah, oke, Pak Romi sebagai pemantau. Umi sebagai apa Umi selama ini? Nah, kasihan sama ibu, gitu ya Umi. Berarti pembuat Tujuh setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Oke, disambil ya Bapak Ibu. Udah tadi ini 9 menit 50. Oke, Bapak Ibu, tadi kita sudah menyimak bersama-sama bagaimana penerapan dari 5 posisi kontrol. Sekarang saya tanya Bapak Ibu deh, yang selama ini sudah Bapak Ibu lakukan sebagai seorang guru, itu di posisi kontrol yang mana? Pak Romi, yang selama ini udah diterapkan sebagai apa Pak Romi? Ini ada 5 tadi ya. Nah ini, Pak Romi yang mana nih? Posisi kontrol yang mana? Oh, Pak Romi sebagai pemantau ya. Jadi pemantau itu berarti dia formal sesuai aturan, gitu ya. Jadi dia tapi nggak memberi solusi, tapi dia sesuai dengan aturan, tahu aturan, tahu konsekuensi. Nah, oke, Pak Romi sebagai pemantau. Umi sebagai apa Umi selama ini? Nah, kasihan sama ibu, gitu ya Umi. Berarti pembuat merasa bersalah ya. Kalau Bunda apa Bun? Ya bisa, oke, pernah hanya tertentu aja, betul. Menurut saya sih ada semuanya gitu. Nanti banget kalau teman. Ada juga kadang-kadang pokok tapi bukan yang apa ya? Pokoknya supaya dia bekerja. Kayak sekali enggak tuh enggak ada apa. Oke. Kalau lambat, saya sudah dikelas teman dia harus dibuat apa cepat. Oke, jadi masih campur-campur ya. Teman iya, penghukum iya, manajer iya, gitu ya. Tergantung kondisi dan emosi kita. Emosi di rumah kita gimana nih kalau lagi? Iya, tergantung emosi ya. Kalau Bu Nelly, selama ini yang sudah dijalankan tuh posisi yang mana Bu? Oke, Bu Lupi, teman ya. Karena mungkin anak-anak kita juga ya, karena sudah menuju remaja gitu ya, jadi memang lebih mudah rasanya kalau posisi kontrolnya sebagai teman. Bu Nom, apa selama ini kalau anak-anak TKJ itu kalau lagi ada masalah, posisi mana ya kira-kira yang sering diterapkan?
Apa nih? Penghukum. Wah, penghukum. Saya hukum kamu. Beli dulu ini bahasa ini. Ini mau kamu. Bu itu bu ini. Apa bu? Kadang penghukum, kadang teman. Oke, Bu Mei? Teman. Oke, kita teman ya. Ya, Bapak Ibu tadi sudah kita simak bersama-sama. Jadi yang diharapkan oleh apa ya? Oleh kementerian lah ya. Guru-guru ini yang diterapkan adalah posisi kontrol sebagai manajer tentunya. Selain tidak membuang energi, tidak juga memberikan dampak yang negatif kepada siswa-siswi kita. Tidak membuat hatinya terluka mungkin kalau dengan hukuman yang mungkin dia akan bawa sampai dewasa nanti. Tidak membuat dia nanti menyalahkan diri sendiri. Bisa dia nggak hanya nurut dengan kita saja, tapi semuanya bisa nurut. Kemudian bisa memberikan solusi. Jadi harapannya gitu, kita diharapkan semampunya berupaya menerapkan posisi kontrol yang sebagai manajer. Oke. Kemudian apa lagi ya? Kita mau belajar keyakinan kelas nih sekarang. Kemarin saya sudah mempraktekkan ke satu kelas cara membuat keyakinan kelas. Harapannya Bapak Ibu kalau ada waktu mungkin atau yang jadi wali kelas ini pas banget ini bisa membuat keyakinan kelas di kelasnya. Nah, tahapannya bagaimana? Bisa minta tolong Bu Mei dibagikan. Ya, 3-3 boleh lah. Jadi Bapak Ibu, kemarin saya menerapkan membuat keyakinan kelas di salah satu kelas. Jadi nanti Bapak Ibu boleh mencoba menerapkannya juga. Mungkin yang pertama diawali dengan apa itu keyakinan kelas. Seperti itu. Jadi, kenapa sih harus buat keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas aja yang dibuat? Kenapa kita memiliki peraturan tentang, coba saya tanya dulu, kenapa kita punya peraturan tentang menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Supaya apa sebetulnya ada peraturan itu? Ya, nilai kebajikannya apa? Keselamatan. Kalau kita bilang keselamatan, ada perasa, oh keselamatan itu untuk diri saya sendiri loh ini. Ketimbang pakai helm ketika menggunakan motor. Nah itu peraturannya gitu. Terus ada lagi nih peraturan, gunakan masker, cuci tangan. Sebetulnya nilai apa yang mau disampaikan oleh peraturan itu? Kebersihan, kesehatan, betul. Lebih enak nggak dengernya kesehatan, kebersihan, keselamatan dibandingkan dengan gunakan helm, gunakan masker. Rasanya kalau yang belum memiliki kesadaran diri yang tinggi, ya hanya sebatas peraturan yang pengen aja dilarang rasanya. Pengen aja rasanya melanggar, gitu ya. Nah itu mengapa kita diharapkan bisa membuat keyakinan. Jadi hanya berbeda istilah, tapi itu besar harapan perubahannya, yaitu keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas ini, nih kelas bagaimana pembentukan? Oke, kegiatan membuat keyakinan kelas. Kelas bagaimana membentuk keyakinan kelas? Pertama, lebih abstrak dari peraturan. Jadi keyakinan itu lebih abstrak dari peraturan. Kemudian yang kedua, keyakinan itu berupa pernyataan yang universal. Artinya tidak hanya berlaku untuk di kelas itu saja, tapi di seluruh tempat, di seluruh daerah, di seluruh wilayah. Jadi sifatnya umum. Kemudian yang ketiga, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kalau sekarang kan peraturan yang ada dilarang, jangan, tidak boleh. Benar nggak? Iya. Nah, itu semua adalah peraturan yang harapannya kalau dibuat keyakinan adalah dibuatnya dalam bentuk kalimat positif. Tidak ada kata-kata dilarang, jangan, tidak boleh, gitu ya. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat.
Jadi keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak, sedikit saja tapi betul-betul bisa diresapi. Kemudian yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi tidak perlu muluk-muluk juga. Jadi betul-betul yang memang sesuai dengan keadaan dan kondisi anak-anak kita. Kemudian, nah ini yang keenam nih, membuat keyakinan kelas harus melibatkan semua. Kalau satu kelas, ya libatkan semua. Anak-anak kan sekarang taunya peraturan itu sekolah yang buat, mereka nggak tahu-tahu. Tapi kalau keyakinan kelas, mereka yang suruh merumuskan, mereka yang buat, mereka nanti yang membuat kalimat positif, dan mereka tentunya yang harus menjalankan karena mereka yang bertanggung jawab, mereka yang sudah buat gitu kan. Nah, tahapannya gimana? Oke, belum masuk sini. Yang pertama Bapak Ibu, coba ceritanya Bapak Ibu adalah siswa-siswinya ya. Pertama, silakan anak-anak, ceritanya saya gurunya lah ya. Pertama Bapak Ibu, minta anak untuk melis apa saja peraturan yang ada. Dilarang bolos, tidak merokok, dilarang, ya jangan, itu kan ya kalimat-kalimat peraturan gitu ya. Nah, apa saja Bapak Ibu coba tulis di situ peraturan-peraturan kita yang ada di sekolah, yang konotasinya pasti kalimatnya negatif. Dilarang berkelahi, dilarang membuat kegaduhan, dilarang membawa senjata tajam misalnya. Jangan apa misalnya. Yang peraturan-peraturan yang paling lekat lah dengan anak-anak. Tidak bawa make up misalnya. Tidak mengotori ruangan atau tidak apa. Nah itu banyak ya peraturan-peraturan. Nah, boleh Bapak Ibu dibuat mungkin beberapa peraturan yang ada. Nah nanti anak-anak suruh buat kan. Boleh mereka nggak harus menulis, boleh mereka sebutkan satu-satu angkat tangan. Dilarang berisik, kalimat positifnya kita rubah sekarang. Langsung dibuat bawahnya kalimat positifnya ya. Misalnya dilarang berisik, berarti kalimat positifnya menjaga ketertiban, mungkin ya, menjaga ketertiban kelas, boleh. Terus ada yang mungkin apa, jajan sembarangan atau makan misalnya. Itu kan masih peraturan ya, kalimatnya masih negatif. Kalau kita rubah dalam kalimat positif berarti menjaga, boleh seperti itu, makan dan minum di area kantin. Terus apa lagi? Bu Nov apa Bu? Bu Novita, peraturan yang dibuat apa? Dilarang ke kantin saat jam pelajaran. Dilarang bolos gitu ya, pas jam pelajaran. Nah berarti kalimat positifnya apa? Mengikuti pelajaran sesuai jadwal atau tepat waktu. Itu kan sebetulnya menyiratkan bahwa nggak boleh bolos. Ada lagi peraturan lain? Nah ada tuh kemarin begitu, dilarang berpacaran. Apa tuh kalimat positifnya? Mungkin lebih ke gini kalimatnya mungkin ya, saling menyayangi atau gimana? Dilarang pacaran. Itu lebih ke privasi sih ya. Gimana tuh suhu? Gimana Pak? Apa kalimat positifnya kalau kayak gitu? Iya, lebih ke privasi, mungkin itu kayak di luar ranah. Gitu ya. Berarti nggak bisa Bu itu, karena nggak bisa. Oh iya, ya itu kayak lebih privasi. Ada yang jomblo kok. Jadi lebih umum aja ya, harus universal katanya. Bukan, salah ini persepsi. Universal, nilai universal belum. Kita belum masuk ke keyakinan kelas yang nilai-nilai. Kita baru mengubah menjadi kalimat positif. Belum, baru ubah kalimat. Jadi peraturan itu dulu dibuat kan, nulisnya draft, dilarang, tidak boleh, jangan, ini dan sebagainya. Setiap kalimat-kalimat itu nanti ubah ke dalam kalimat positif. Sudah semua, baru terakhir
kita list nilai-nilai kebajikannya apa aja sih yang ada di situ. Misal keselamatan tadi yang dilarang membawa senjata tajam, gitu misalnya ya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu apa? Misalnya disiplin, itu kan sebetulnya mencakup banyak ya. Mereka dengan datang terlambat, mereka mengikuti pelajaran, mereka menggunakan seragam dengan tertib gitu ya, tidak menggunakan sepatu selain hitam gitu misalnya, itu sudah masuk ke dalam nilai kebajikan yang universal, yaitu disiplin. Jadi tulis nanti nilai kebajikannya disiplin. Nah disiplin itu nanti masuk ke poin yang mana? Ke kalimat positif yang mana? Oh 1, 3, 5, 7 misalnya. Terus disiplin lagi apa selanjutnya? Nilai-nilai yang lainnya apa lagi selain disiplin? Yang tadi udah Bapak Ibu sebutkan. Tadi ada yang menyebutkan menjaga kebersihan kelas gitu ya. Berarti nilainya apa? Nilai kebajikan universalnya apa? Kebersihan. Kan tadi nilai universal itu dibuat dengan sesingkat-singkatnya, tidak perlu panjang, yang jelas mudah dipahami si pembaca. Ya, jadi itu. Terus apa lagi tadi? Kalau tidak berkelahi, kalimat positifnya tadi apa? Keharmonisan. Nah, berarti itu nilainya apa yang kita munculkan? Kasih sayang, betul sekali, kasih sayang. Nah, itu contohnya ya. Nah, Bapak Ibu bisa menerapkan itu, membuat keyakinan di kelas. Jadi nanti anak-anak yang membuat, harapannya ya sama kayak kemarin kita yang merumuskan, kita jadi lebih memahami gitu. Sama dengan kita melibatkan anak-anak untuk merumuskan, ya harapannya anak-anak juga bisa lebih memahami apa yang sudah mereka rumuskan bersama-sama. Oke, baik Bapak Ibu, ini kayaknya yang terakhir ini ya. Materi yang terakhir yang saya peroleh di kegiatan CGP itu adalah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini ada 3 Bapak Ibu tahapannya. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, tahapan-tahapan segitiga restitusi ini diharapkan bisa kita laksanakan sesuai dengan tahapan ini untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada siswa. Oh, kok udah, terima kasih. Nah, jadi segitiga restitusi ini yang pertama kan menstabilkan identitas ya Bapak Ibu ya. Jadi contohnya misalnya Bu Nani lagi manggil salah satu siswanya yang dia nggak pernah ikut ekskul pramuka sama sekali. Bu Nani dapat laporan dari Pak Yanto. Oh, Bu Nanda, bahwa si anak ini nggak pernah ikut ekskul. Ini contoh kasus saja ya Bapak Ibu, ada banyak sekali permasalahan. Nah, bagaimana cara Bu Nani untuk menyelesaikan permasalahan anak tersebut dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi ini? Yang pertama adalah dengan menstabilkan identitas. Maksudnya adalah menstabilkan identitas ini dengan mengajukan pertanyaan seperti kalau menstabilkan identitas, tanya dulu ya Bun ya. Biasanya di awal kita dengarkan dulu pendapat mereka. Kenapa bisa nggak? Jadi kita stabilkan dulu. Kita kembali lagi ke menghargai pendapat siswa dulu. Dia kenapa, ada permasalahan apa? Itu dulu. Jadi jangan langsung menghardik, tidak langsung menghakimi atau hanya mendengar hanya dari laporan guru saja atau pembina saja, tapi dari dua-duanya dulu. Nah, itu yang pertama, dengan menstabilkan identitas. Baru selanjutnya validasi tindakan yang salah. Kalau si anak sudah menyampaikan bahwa maaf Bu, saya kalau sore itu harus ngarit misal ya, harus nyari makan untuk sapi gitu misalnya. Nah, baru Bu Nani masuk nih, gimana menyampaikan ke siswa bahwa apa yang ia lakukan dengan tidak ikut ekskul itu sesuatu yang salah, tapi dikemas dengan bahasa yang rapi. Jadi benar-benar tidak menyalahkan. Boleh dengan peraturan tadi, didasari itu dulu ya. Baru kemudian Bunda memberikan solusi.
Nah, jadi ini kadang-kadang yang tidak Bapak Ibu guru kawan adalah memberikan solusi. Misalnya dia harus ngarit, terus gimana nih jadinya? Apa ngaritnya ditunda? Atau ngaritnya mungkin ekskul kan tidak setiap hari? Bisa Hamin satunya dulu ngaritnya lebih banyak mungkin di hari H, ya itu contoh solusinya. Atau di hari H bolehlah kakaknya dulu yang bantu, misal. Ya, itu salah satu solusi ya. Kadang anak itu membela diri lebih ya, membantu orang tua gitu. Nah, itu jadi divalidasi dulu tindakannya salah, terus yang betul itu seperti ini. Nah, baru terakhir tanyakan keyakinannya. Maksudnya menanyakan keyakinan ini ya nilai-nilai apa yang akhirnya ia langgar gara-gara dia tidak ikut ekskul. Akhirnya apa? Ya dia pertama mungkin tidak menghargai kegiatan di sekolah. Kemudian mungkin apalagi nilai-nilainya, nilai-nilai kebersamaan yang apalagi kalau pramuka ya nilai dimensinya kan banyak sekali tuh. Itu akhirnya tidak ia dapatkan, haknya mungkin dia menjadi tidak didapatkan. Nah, tanyakan kembali ke dalam dirinya supaya anak-anak itu sadar bahwa oh iya, ada sadar itu yang diharapkan bahwa melakukan hal itu merugikan banyak orang dan memang merugikan diri saya sendiri gitu. Nah, proses itu yang mungkin kan karena ada banyak siswa, mungkin itu bertahap yang bisa dilakukan. Oke, begitu Bapak Ibu ceritanya. Ini adalah diseminasi singkat saya tentang modul budaya positif yang sudah saya pelajari. Harapannya mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bersama-sama, kita sharing, diskusikan bersama-sama, bisa kita terapkan nanti untuk anak murid kita di sekolah. Oke, mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu sebelum saya tutup? Cukup? Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaan waktunya sudah mengikuti kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.